Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Taskia Nafsanandana dengan NIM 23512-19 EK 24309. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal exercise 6 strip 8 dan exercise 6 strip 11. Selamat menyaksikan. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan exercise 6 strip 8 yang ternyata soal ini tuh upstream sales. Jadi upstream sales ini adalah penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Dalam artian lain, berarti induk perusahaan itu membeli sesuatu di anak perusahaannya. Yang dimana kalau upstream sales ini berarti harus ada not controlling interest yang diakui gitu. Oke, kita langsung bahas aja ke soalnya. Pada tanggal 1 April 2014, Maiba ini membeli vehicles atau kendaraan dari anak perusahaannya yang dimilikinya itu 80%, yaitu Japera, seharga 2.800 US dollar. Pada saat itu, vehicles-nya itu mempunyai book value 2.300 US dollar dengan akumulasi depresiasi sebesar 200.000 US dollar. Berarti dia itu membelinya di atas harga book value. Oke, lanjut. Maybank ini menggunakan double declining method untuk mendepresiasi vehicles-nya. Nah, pada saat melakukan pembelian, saat tanggal pembelian, vehicles ini diestimasi mempunyai masa pakai atau umur manfaatnya itu 10 tahun tanpa nilai sisa. Selama 2014, Japera ini melaporkan net income-nya sebesar 3.800 US dollar. Asumsikan bahwa net asetnya book value net asset itu tuh sama dengan fair value-nya pada tanggal akuisisi. Nah, soal ini tuh eh, meminta kita untuk menghitung berapa sih beban depresiasi yang berkaitan dengan kendaraan yang harus dieliminasi dalam melakukan konsolidasi financial statement di tahun 2014. Yang kedua, kita juga diminta untuk menghitung income dari Japera di tahun 2014. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan soal nomor satu. Jadi kita diminta untuk menghitung beban depresiasi terkait vehicles yang tadi dibeli yang harus dieliminasi di konsolidasi financial statement tahun 2014. Nah, tahap pertama kita tuh harus nentuin berapa sih tingkat depresiasinya karena tadi di soal dikasih tahu bahwa si Maiba ini menggunakan double declining method. Nah, seperti kita ketahui kalau double declining method itu adalah bisa dikatakan dua kalinya dari sideline rate gitu atau metode garis lurus. Jadi kalau kita metode garis lurus kan berarti 100% kita bagi dengan 10 karena usia manfaatnya adalah 10 tahun. Nah, berarti kalau kita ingin mencari rate dari double declining method itu, kita tinggal kali aja set line rate ini dikalikan dengan 2. Jadi 10% kita kalikan dengan 2 adalah 20%. Jadi itu adalah tingkat depresiasinya. Kita lanjut setelah kita tahu nih tingkat depresiasinya, kita tuh harus menghitung depresiasi di tahun 2014 menggunakan book value dari pembeli atau dalam kata lain MAIBA atau dalam kata lain di sini tuh adalah induk perusahaannya begitu. Nah, pasti MyBay ini kan dia membeli tadi 2.800 US dollar. Berarti MyBay ini menuliskan pembelian vehicles-nya itu sebesar 2.800 US dollar. Kita kalikan dengan tingkat depresiasinya yaitu 20%, lalu kita kalikan dengan 9/12. Kenapa 9/12? Karena dia tuh membelinya pada saat 1 April 2014. Jadi, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti dia itu baru kayak istilahnya baru mengakuisisinya tuh kayak 9 bulan dari 12 bulan gitu. Jadi kita nulisnya tuh nggak full 1 tahun, tapi kita nulisnya 9/12. Jadi kayak sejak kapan si Maiba ini mengakuisisi, sejak kapan si Maiba ini memiliki si vehicles-nya gitu. Nah, kita ketahui hasil perhitungan dari 2.800 kita kalikan 20% dikalikan dengan 9/12 adalah 420.000 US dollar. Oke, kita lanjut untuk menghitung depresiasi 2014 menggunakan book value dari seller atau dalam kata lain adalah Japera atau dalam kata lain adalah anak perusahaannya. Nah, kita tuh nulis book value-nya adalah 2.300 di state juga di dalam soal.
ini mempunyai book value 2.300.000 dengan akumulasi depresiasi 200.000. Berarti kita kurangkan dengan akumulasi depresiasinya adalah 200.000. Jadi itu adalah book value yang ditulis sama Japera. Nah, kita kalikan juga dengan 20% atau tingkat depresiasinya. Terus kita kalikan 9/12 dengan alasan yang sama karena dia baru si vehicles ini baru diakuisisinya di bulan April atau kayak baru sampai akhir bulan tuh, sampai akhir tahun itu adalah 9 bulan gitu. Nah, berarti dari perhitungan ini kita dapatkan bahwa depresiasinya adalah 315.000 US dollar gitu. Nah, berarti depresiasi yang harus dieliminasi pada tahun itu adalah selisih dari depresiasi yang dihitung di book value-nya purchaser dengan depresiasi yang ditulis di book value seller. Dalam artian lain, berarti 420.000 ini kita kurangkan dengan 315 US dollar, sehingga depresiasi yang harus dieliminasi adalah 105.000 US dollar begitu. Untuk mengeceknya kita tuh bisa menggunakan cara ini. Yang pertama, kita harus mencari berapa sih annualized gain dari penjualan vehicles-nya. Yang pertama, harga jualnya kita tahu bahwa harga jualnya adalah 2.800 US dollar dengan nilai buku 2.300.000 US dollar, dan si Japera Japera ini menuliskan akumulasi depresiasi juga sebesar 200.000 US dollar. Nah, kita selesaikan dulu pengurangan dari nilai buku dan akumulasi depresiasinya, berarti 2.300.000 kita kurangkan dengan 200.000 adalah 2.100.000 gitu ya. Lalu baru kita kurangkan dengan harga jual. Jadi harga jual kita kurangkan dengan selisih yang tadi kita udah hitung dari nilai buku dan akumulasi depresiasi. Berarti 2.800.000 kita kurangkan dengan 2.700.000 sehingga kita tahu bahwa annualized gain from vehicle sales-nya adalah 300.000 US dollar begitu. Nah, berapa sih depresiasi yang harus kita eliminasi? Berarti 700.000 ini atau annualized gain dari penjualan sales ini kita kalikan dengan 20% atau rate dari depresiasi yang tadi di sini, double declining methodnya, kita kalikan dengan 9/12 karena dia baru mengakuisisinya pada bulan April. Jadi 700.000 kita kalikan dengan 20%, kita kalikan dengan 9/12 adalah 105 US dollar. 105.000 US dollar gitu. Oke, jadi nomor 1 kita udah selesai, kita udah tahu berapa sih depresiasi yang harus dihapuskan di laporan konsolidasinya begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita diminta untuk menghitung berapa sih income yang didapat dari Japera Ltd di tahun 2014. Oke, eh, perlu diingat bahwa soal ini adalah soal upstream sales, di mana untuk mengakui income dari Japera ini, kita itu harus mengalihkan dengan kepemilikan yang dimiliki oleh induknya atau Maiba, yaitu 80%. Begitu. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung masuk ke perhitungannya. Pertama, kita tuh harus tahu dulu nih, berapa sih income dari Japera Ltd, yaitu berarti net income-nya si Japera. Tadi Japera itu report kalau ceritanya net income-nya adalah 3.800.000 US dollar. Jadi kita kalikan dengan 80% atau persentase kepemilikan dari perusahaan induknya. Sehingga kita ketahui bahwa income from Japera net income adalah 3.040.000 US dollar. Kita lanjut. Untuk mengetahui annualized gain from sales of vehicles, tadi kita juga udah hitung di atas ini. Annualized gain from vehicles-nya adalah 700.000 US dollar, di mana kita juga harus mengkalikan 700.000 ini dengan presentasi kepemilikan dari induknya atau 80%. Berarti 700.000 kita kalikan dengan 80% adalah 560.000 US dollar. Tapi karena ini gains-nya kita belum akui, berarti 560.000 ini harus kita kurangkan. Nah, pasti kan dalam perjalanannya si annualized gain ini akan berangsur-angsur diakui begitu. Kita juga harus menambahkan uh, laba yang didapatkan itu gitu. Jadi kita tulis piecemeal recognition. Jadi ini tuh kita tahu dengan cara si 700.000 ini atau annualized gain from vehicle sales-nya ini kita kalikan dengan 20%, terus kita kalikan dengan 9/12. Sebenarnya sama hasilnya kayak
yang 105 ini, tapi kita kalikan dengan 80% atau saham kepemilikan, persentase kepemilikan yang dimiliki sama perusahaan induknya. Jadi kita tambahkan 84.000 US dollar, atau ini tuh bisa dibilang bahwa laba yang diakui pada tahun itu gitu. Nah, terus kita jumlahkan ketiga hal ini sehingga kita tahu bahwa income from Japera di tahun 2014 adalah 2.564.000 US dollar begitu. Oke, pembahasan exercise 6 strip 8 sudah selesai. Lanjut ke pembahasan exercise 6 strip 11. Oke, kita lanjut ke pembahasan exercise 6 strip 11. Jadi di sini itu adalah transaksi upstream dan downstream sales. Jadi ada transaksi yang pembelinya adalah induk dan ada juga yang pembelinya adalah anaknya gitu. Jadi kita langsung baca aja ke soalnya. Disediakan bahwa di sini disediakan income data dari Palm Corporation dan Sun Corporation. Jadi Palm ini adalah induknya ya, yang mempunyai 80% kepemilikan dari anaknya atau si Sun-nya. Nah, di sini adalah datanya untuk tahun 2016 sampai 2019, di mana pump spread income atau laba penghasilan terpisahnya untuk tahun 2016 ada 200.000, 2017 ada 150.000, 2018 ada 40.000, dan 2019 ada 120.000. Nah, untuk Sans net income-nya sendiri adalah 2016 ada 60, 2017 ada 70.000, 2018 ada 80.000, dan 2019-nya adalah 90.000. Ini mengakuisisi interest di Sun pada tanggal 1 Januari 2016 di harga 40.000 US dollar, di bawah harga book value-nya, di bawah nominal book value. Si 40.000 ini di-assign to a reduction of time asset with dengan masa manfaatnya itu 10 tahun. Pada tanggal 1 Juli 2016, si San atau si anaknya ini menjual tanah dengan kos 25.000 ke PAM dengan harga 30.000. Berarti dia ini di transaksi inter perusahaannya itu, di dalam perusahaannya itu ada 5.000 ya, karena harusnya dia kayak mengakui laba penjualannya ke PAM atau penjualannya ke induk itu sebesar 5.000. Dan ini berarti masuk ke upstream sales karena si anak perusahaannya yang ngejual ke induknya. Yang berarti kalau upstream sales berarti harus ada pengakuan kepemilikan dari non-controlling interest. Oke, kita lanjut. This land dijual lagi sama PAM dengan harga 35.000 US dollar di tahun 2019. Berarti di tahun 2019 laba dari penjualan Sun ke PAM itu harus diakui. Sudah bisa diakui 5.000-nya. Oke, kita lanjut. PAM ini menjual mesin ke Sun dengan harga 100.000 US dollar di tanggal 2 Januari 2017. Si mesin ini mempunyai book value sebesar 75.000 US dollar, berarti harusnya untung ya at the time of sales. Oke. Dan dia itu didepresiasi by Sun dengan rate 20.000 per tahunnya. Oke, karena ini si Sun itu menjual, oh salah, si Pam ini menjual ke Sun, dalam artian berarti induknya itu menjual ke anaknya, berarti ini termasuk ke downstream sales, di mana 100% labanya itu tuh nanti diakui sama si perusahaan konsolidasi ya, begitu. Dan juga dia itu berarti untung ya, karena dia itu menjualnya 100.000 dengan book value 75.000, berarti dia harusnya ada laba sekitar 25.000. Nah, dia depresiasi 20.000 per tahunnya. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Eh, di catatannya si PAM di tanggal 31 Desember 2014, inventory-nya itu mencakup 8.000 US dollar profit yang belum terrealisasi dari akuisisi merchandise dari Sun selama 2018. Nah, si merchandise ini udah dijual sama PAM di tahun 2019. Berarti nanti kita harus menghapus analyze profitnya di tahun 2018, tapi kita akuin lagi di tahun 2019. Kenapa? Karena udah dijual lagi nih sama PAM ke pihak ketiga. Oke. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Di sini kita diminta untuk membuat schedule
untuk menghitung konsolidasi net income dari PAM Corporation dan anak perusahaannya untuk tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan soalnya. Yang pertama, kita harus menuliskan spread income dari punya PAM. Itu tuh udah di state di dalam soal yang 200.000, 150, 40.000, sama 120.000 US dollar. Jadi kita tinggal copy aja di sini. Lalu kita tambahkan dengan 80% of sun income. Kenapa cuma 80%? Karena ini tuh si PAM cuma mempunyai kepemilikan 80%. Jadi kita kalikan juga dengan apa yang udah di state di soal 60, 70, 80, dan 90. Jadi kita kalikan si 60.000 ini dengan 50% sampai 90.000 kita kalikan dengan 80% untuk tahun 2019-nya. Terus kita tuh harus mengamortisasi the negative differential assignment to plan asset. Kenapa? Karena di kasus ini si PAM ini mengakuisisinya itu 40.000, di mana itu tuh di bawah book value. Jadi kalau ceritanya kita tuh mengakuisisi di bawah book value, itu tuh bisa dibilang sebuah negatif differential yang nantinya akan diassign ke plan asset. Tapi karena dia ini hanya mengakuisisi 80%, kita kan mau tahu nih untuk nilai keseluruhannya kan. Jadi si 40.000-nya ini kita bagi dengan 80%, nanti kita ketahui 100%-nya itu berapa. Terus kita bagi dengan 10, 10 ini adalah masa usia manfaatnya. Lalu kita kalikan dengan 80%, 80%-nya itu dari persentase kepemilikan dari si PEP-nya, begitu. Oke, ini berlaku untuk dari tahun 2016 sampai 2019 ya. Terus kita tuh harus menghitung unrealized profit dari upstream sales of land. Jadi landnya itu kan tadi mana nih land? Oh, land ini kan Sisan kan yang ngejual, berarti itu tuh adalah upstream sales dengan harga 25.000. Oh, dengan costnya 25.000, dia ngejual 30.000 US dollar. Berarti dia itu mempunyai apa namanya? Punya laba 5.000 US dollar. Dari 30.000 kita kurangkan dengan 25.000. Oke, kan tadi 5.000. Nah, tapi kita harus kalikan dulu dengan persentase kepemilikan dari si PEM, yaitu 80%. Jadi 5.000 kita kalikan dengan 80%, yaitu 4.000 US dollar. Nah, catatan tambahan, dia itu kan membeli tahun 2016, di mana saat terjadinya transaksi antara perusahaan anak dan perusahaan induk, itu tuh nggak boleh diakuin labanya sebelum si aset yang dibeli sama mereka itu dijual lagi ke pihak ketiga, atau eh, si aset ini udah terdepresiasi dengan masa usia manfaatnya. Jadi ceritanya nih asetnya 10 tahun masa usia manfaatnya. Nah, dari 10 tahun ini ternyata nggak dijual, tapi benar-benar dipakai, di stay di perusahaan itu tuh sampai 10 tahun. Berarti nanti diakuinnya saat masa usia manfaatnya tuh udah habis gitu. Nah, tapi ternyata si land ini udah dijual nih sama si Pam dengan di tahun 2019. Which mean dia ini boleh mengakui laba antar perusahaannya itu di tahun 2019-nya. Jadi 2016 si labanya ini dihapus. Nah, 2019 boleh diakuin lagi karena udah dijual lagi ke pihak ketiga gitu. Oke, 2016 kita kurangkan dengan 4.000 pas lagi tanggal di adanya transaksi itu. Nah, kita akui lagi nih si labanya itu di tahun 2019 karena si PAM itu tuh berhasil ngejual si landnya gitu. Nah, kita akuin lagi nih 4.000 di sini. Terus kita lanjut ke realized profit on downstream sales of machinery. Kenapa kok ini nggak dikaliin sama 80%? Karena ini tuh downstream. Jadi kalau downstream, semua labanya itu bisa diakuin sama laporan konsolidasian. Beda sama upstream sales tadi. Nah, kita lihat dulu ya soalnya. PEM ini menjual machinery kesan 100.000. Hmm, hmm. Oh, dia nggak ada keterangan kalau ceritanya dia berhasil ngejual lagi ya. Berarti kita kurangkan aja laba yang seharusnya diakuin sama mereka. Tapi karena belum dijual ataupun belum masa depresiasinya belum habis, masa manfaatnya itu belum habis, jadi kita nggak akuin adanya penambahan laba. Jadi kita tinggal 100.000 kita kurangi 75, berarti 25.000. Berarti kita harus mengurangkan 25.000 di tahun
transaksinya atau tahun 2017. Oke, kita lanjut. Piecemeal recognition of gain. Jadi di sini adalah kan machinery nih. Tadi kan machinery itu kita harus kurangkan annualized gain-nya gitu kan 25.000. Nah, berangsur-angsur nanti berangsur-angsur si annualized gain atau annualized profit dari penjualan mesin ini akan diakui saat adanya amortisasi depresiasi gitu. Jadi kita bisa ngebagi 25.000 ini kita bagi dengan masa usia manfaatnya yaitu 5 tahun. Jadi 25.000 kita bagi dengan 5 tahun. Ya, jadi 1 tahun itu kita bisa piecemeal itu 5.000 US dollar begitu. Nah, ini kita sampai 2019, nanti itu sampai 2021 berarti piecemealnya. Oke, kita lanjut. Untuk annualized profit on upstream sales of inventory items. Ini konsepnya sama kayak di nomor 33 tadi. Coba kita lihat. Dan inventory-nya itu annualized profit-nya adalah 8.000. Ya kan, 2018. Nah, si merchandise-nya ini berhasil dijual di 2019. Berarti di 2018-nya kita harus mengurangkan unrealized profit ini. Nanti kita akuin lagi si unrealized profit-nya ini di tahun 2019. Karena apa? Karena sudah dijual sama si PEM. Jangan lupa, karena ini adalah upstream sales, berarti kita itu harus mengalihkan unrealized profit-nya dengan kepemilikan yang dimiliki oleh si perusahaan induk di perusahaan anaknya. Jadi, dia punya presentasi kepemilikan 80%, terus unrealized profit-nya 8.000. Jadi, kita kalikan dua hal ini. Oke, jadi 8.000 kita kalikan dengan 80%, yaitu 6.400 US dollar. Nah, si itunya kan transaksinya di tahun 2018 ya. Iya, inventory-nya kan include di 2018, terus dijual di 2019. Oke, berarti di 2018-nya kita kurangkan si annualized profit ini, dan kita baru akui lagi si 6.400-nya itu di 2019. Kenapa? Karena dia sudah menjual. Si PAM ini, ya, sudah dijual. Si inventory-nya ini sudah dijual oleh, si merchandise ini sudah dijual oleh si PAM ke pihak ketiga begitu. Nah, jadi sekarang kita udah tahu nih berapa sih net income yang dimiliki PAM dan controlling share of konsolidasi net income. Jadi untuk tahun 2016 kita tuh punya net income-nya sebesar 248.000 US dollar. Terus di 2017 konsolidasi net income-nya adalah 190.000 US dollar. Di tahun 2018 itu ada 106.600 US dollar. Lalu di 2019 kita tahu bahwa net income-nya adalah di laporan konsolidasian adalah 211.400 US dollar begitu. Nah, ini sebenarnya ada banyak cara. Saya bakal ngejelasin cara yang satu lagi. Sebenarnya overall di cara ini tuh juga sama, tapi perbedaannya mungkin ada di sini. Jadi kita tuh kayak mengalihkannya 20% atau kayak not controlling interest-nya kita kayak coba kalikan gitu. Untuk membahas cara alternatif yang ini. Jadi di sini kita tuh beda, di sini juga ternyata. Kita tuh menghitung combined separated income, di mana kalau yang di atas tadi kita cuman menghitung separated income dari PAM sama SUN-nya income SUN, tapi yang 80% aja. Nah, kalau di sini kita itu kalikannya dengan kombinasinya, jadi dua-duanya langsung kita tambah. Jadi di sini 200 ini kita tambah dengan 60, 150 kita tambah 70, si 40 kita tambah dengan 80, sampai 120 kita tambahkan dengan 90. Begitu. Salah. Oke, lalu kita tambahkan dengan amortisasi of negative differential assign yang tadi udah dijelasin. Tapi ini kita langsung kali baginya dengan 50.000-nya, which is adalah 40.000. Kita bagi dengan 80%, kan hasilnya 50.000. Nah, 50.000 kita langsung bagi dengan 10 tahun. Oke, kita masukkan semuanya ke sini. Terus, kita lanjut ya ke annualized gain online. Jadi kan tadi annualized gain online ini adalah 5.000 ya, 30.000 kita kurangkan dengan 25.000. Nah, ini sama karena dia dijual di tahun 2016. Kita taruhnya di 2016 itu minus. Terus karena berhasil dijual di tahun 2019, berarti kita tambahkan si annualized gain ini. Sini juga sama, annualized gain
on machinery-nya 25.000, terus piecemeal-nya juga sama, dan unrealized profit-nya juga sama. Bedanya di sini yang upstream sama downstream itu kayak nggak dibedain. Jadi si upstream itu kayak kita masukinnya tuh bener-bener 100%, padahal yang di atas kita tuh kalau upstream kita kalikan dengan presentasi kepemilikan si perusahaan induk gitu bedanya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke perbedaan selanjutnya adalah di bagian yang sudah saya bold atau kayak non-controlling interest-nya berapa sih supaya kita kurangkan gitu. 2016 kita tuh si anak perusahaannya punya net income 60.000 nih. Nah, kita tambahkan dengan amortisasi negatif diferensialnya, kita kurangkan dengan unrealized gain online-nya. Terus kita kalikan hasil penjumlahan dan selisih tadi itu dengan 20%, which mean adalah persentase kepemilikan si non-controlling interest. Dari 100% kita kurangkan dengan 80%, jadi 20% kepemilikannya gitu. Jadi untuk tahun 2016 itu bakal dikurangin dengan 12.000 US dollar. Nah sama dengan 2017, itu 70.000 adalah net income-nya, terus kita tambahkan dengan amortisasi negatif diferensialnya, yaitu 15.000. Oh ya, ini kenapa kok si unrealized gain on machinery sama piecemeal recognition of gain machinery itu juga nggak di-include di dalam perhitungan ini, karena mereka ini dicatat oleh si PAM. Jadi ini tuh nggak usah dimasukin ke dalam perhitungan di bawah sini gitu. Oke, kita lanjut ke 2018, itu kan net income 80.000. Kita tambahkan dengan amortisasinya, yang di sini amortisasi negatif diferensial, kita kurangkan dengan unrealized inventory profit-nya, yaitu 8.000 US dollar. Terus kita kalikan dengan persentasenya, sehingga kita ketahui bahwa 2018 akan diselisih 15.400 US dollar. Oke, kita lanjut ke 2019-nya. Punya net income 90.000, kita tambahkan dengan unrealized inventory profit, kita tambahkan dengan unrealized gain online, lalu kita tambahkan dengan amortisasi negatif differential assign. Kita tambahkan dengan amortisasi of negatif differential. Terus kita kalikan dengan 20% seperti biasa. Akhirnya kita tahu 2019 kita bakal kurangkan dengan 21.600 US dollar. Nah, nanti si 260 ini kita kurangkan dengan si 12.000 sehingga diketahui bahwa net income-nya itu adalah 248.000 US dollar. Terus untuk yang 2017 berarti 205-nya ini kita kurangkan dengan 15.000 sehingga 190.000 US dollar. Terus 2018 itu kita kurangkan 122.000 dengan 15.400 sehingga si controlling share of net income-nya adalah 106.600. Sama si 2019-nya ini kita kurangkan 233 ini kita kurangkan dengan 21.600 sehingga controlling share of net income-nya adalah 211.400. Begitu. Coba kita cek ya, apakah metode pertama dan metode kedua itu hasilnya tuh sama. Coba kita cek. 248, 248, 190, 190, 106.600, 106.600, 214, 211.400, 211.400. Sama. Oke, berarti pembahasan untuk exercise 6 shift 11 sudah selesai. Oke, jadi karena pembahasan exercise 6 shift 8 dan exercise 6 shift 11 sudah selesai, berarti menandakan bahwa video ini juga telah selesai. Saya Asawata Skenal Sandana, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.